Bapak Ibu dan juga semua, sebelum kita nanti akan hadirkan untuk sesi yang kedua, untuk tata rias pengantin sudah oleh Ibu Hajar Hidayati, nanti akan ada juga bagaimana tata cara upacara adat pernikahan gaya Surakarta. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, boleh terlebih dahulu Bapak Ibu saksikan satu persembahan dari Kalawangsa dengan tarian Santing Mas. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semua.
Luar biasa Mas Juna. Mantap. Mas Juna, Ya, Mas tarian Tarko. canting Mas ini menceritakan Iya, bagaimana cara proses pembuatan batik. batik Banyumasan. Oke. Dan makanya canting Mas, bagaimana cara mencanting, bagaimana cara mencelup, menjemur, kemudian bagaimana cara memasarkannya. Mas Juna. Oke, luar biasa. Penuh dengan filosofi dan makna ya Pak Tarko ya. Dikemas dengan apik oleh sahabat-sahabat kita dari Kalamangsa, luar biasa. Yang pasti juga nanti akan ada part selanjutnya bersama Pak Tarko dan juga Dr. Wigung Pransongko nanti ya. Iya. Udah nggak sabar juga. Sudah nggak sabar ini. Udah nggak sabar juga. Kemarin saya melihat jiannya udah luar biasa. Melihat nih Mas, hari ini kayaknya bakalan luar biasa, mantap sekali. Baik, Pak Tarko, sebelum kita ke narasumber yang kedua, akan Betul. terlebih dahulu akan ada satu perform wedding show juga. Ya, Betul. persembahan dari Harpi Melati Kabupaten Banyumas. Betul sekali. Perlu diketahui Mas Yuna Ya. bahwa tata rias pengantin yang akan ditampilkan Ya. ini adalah sudah dilakukan Betul. oleh konsorsium melalui konsorsium tata rias pengantin Jawa Tengah. Betul sekali. Jadi ini udah pakemnya sudah seperti ini ya Pak ya. Ini akan ditampilkan. Jadi betul. dari subkonsorsium Jawa Tengah Iya. ada diantaranya adalah Ibu Hajah Joko Wahyudi, Terima kasih Ketua. Ibu Hajah Rana Hidayati, dan juga yang menjadi kebanggaan kita Iya. dari Harpi Melati Kabupaten Banyumas. Iya, betul Ada sekali. salah satu yang menjadi bagian dari konsorsium ini adalah Ibu Dr. Anda Arisis Mardani atau Ibu Ririn, Luar biasa. Ketua Harpi Melati. Betul juga, beliau masuk dalam menjadi salah satu bagian dari sub pendidikan tadi seperti yang Betul. Bu Ratna sampaikan. Selain sudah dibakukan juga sudah dibukukan. Dibukukan, bakukan dan bubukan. Bubukan. Ya, Iya. kata-katanya mantap loh Pak Wah, Tarko ini iya. ya. Jadi- MC senior, saya banyak belajar suhu. Oke, baik, Ya. tidak usah lama-lama karena saya juga udah gak sabar untuk nanti di sesi yang kedua Pak Tarko. Kita terlebih dahulu akan saksikan wedding show Persembahan dari Harpi Melati Banyumas.
sekali lagi untuk Lili Najwa Ulyawedi Harbi Melati Banyumas. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi seminar pagelaran upacara adat Panggih Gaya Surakarta bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Dr. Wikum Pratsongko. Tetapi sebelumnya perkenankan kami akan membacakan CV dari beliau. Dr. Wikum Pratsongko, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada ini telah menjalani profesi sebagai pembawa acara pernikahan dan upacara tradisional Jawa sejak tahun 1987. Lelaki kelahiran Pacitan 19 September tahun 67 ini dibesarkan dalam lingkungan adat Jawa yang sangat kental. Mulai umur 1 tahun, setiap malam telah berada di toko panggung wayang orang milik ayahnya Trisno Kawedar. Habitat seni tradisi Jawa mengantarkan menjadi dalang dan berkembang menjadi MC atau panatacara berbasis budaya Jawa. Lebih dari 35 kali, mungkin barangkali 40 sampai 50 kali sebagai narasumber dalam seminar-seminar di berbagai kota dan provinsi untuk perhimpunan budayawan dan seniman Jawa seperti Permadani, Harbi Melati, Hastanata, Paguyuban Panatacara Yogyakarta, Hipapi, Perkumpulan Pewawancara Pernikahan Indonesia, Sanggar Budaya, Banyuwangi, Jember, Jombang, Surakarta, Semarang, Kebumen, dan juga televisi. Di televisi sering tampil sebagai narasumber dan reportase upacara adat dan makna filosofinya. Jogja TV dalam acara Puncuk lebih dari 30 serial live, interaksi tentang upacara adat Jawa serta pengetahuan panatacara dan disiarkan ulang bertahun-tahun. TVRI Nasional dalam reportase Daum Ageng Putra Paku Alam 10. Jogja TV dalam reportase Daum Ageng Karaton Kasultanan Yogyakarta. Jogja TV dalam reportase pernikahan putri Presiden Joko Widodo. 8 kali MC pagelaran Panggih Keraton dan menggali upacara pernikahan Keraton Yogyakarta bersama Harbi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karirnya menembus kepercayaan melayani masyarakat umum, pengusaha, tokoh masyarakat, ulama, seniman, budayawan, keluarga Keraton Yogyakarta, pakualaman, pejabat bupati, wali kota, gubernur, menteri, hingga presiden Republik Indonesia. MC pernikahan putra presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selalu terlibat dalam pernikahan putra putri Sultan Hamengkubuwono X. ke-9 dan juga ke-10 atas berkenan Hamengkubuwono X. ditunjuk sebagai MC pertama kali dalam sejarah untuk upacara adat Tikeban Hayu yang berlangsung di dalam Keraton Yogyakarta. Dipercaya sebagai MC dalam pernikahan Putri Empu Prias pengantin Ibu Hajah Tinuk Rifki, tokoh-tokoh Prias dan tokoh-tokoh MC lainnya. Oleh tepuk tangan untuk Dr. Wikum Pratsongko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang sangat saya hormati Ketua DPD Harbi Melati Jawa Tengah, Ibu Joko dan jajarannya yang tindak, yang kami hormati
Ketua Harpi Banyumas, Mbak Ririn, yang saya hormati Ketua Papanmas Pak Rohadi, Sarjana Hukum, dan teman-teman Papanmas, yang saya hormati Ketua HIPAPI Indonesia Bapak Budi Prayitno, dan seluruh kepengurusan yang hadir dari Jakarta. Yang saya hormati teman-teman dari LT Pro, mana suaranya LT Pro, dan teman-teman Harpi di seluruh Indonesia, termasuk salam hormat saya Ketua DPP Harpi Melati Pusat dan seluruh staf serta kepengurusannya, teman-teman perias, make up artis, pembawa acara, tokoh-tokoh budaya yang luar biasa yang sangat saya hormati. Tepuk tangan untuk semua yang hadir. Mohon izin dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan pula terima kasih kepada Harpi Melati Banyumas bersama dengan LT Pro yang telah mengundang saya di tempat yang terhormat ini untuk bersama-sama belajar, menggali tata cara upacara adat, diskusi dan sharing. Barangkali kita semua bisa saling melengkapi dengan tujuan yang sama, cinta, bangga, dan melestarikan budaya Indonesia. Kalau ada perbedaan ketika nanti saya merumuskan dan mempersiapkan pagelaran upacara adat Panggih Surakarta bersama teman-teman dari Harpi Melati Banyumas, maka saya mohon maaf sekiranya Bapak dan Ibu berkenan melihat perbedaan itu sebagai kekayaan kebudayaan kita untuk bisa saling mengenalkan, melengkapi, dan menjadi referensi buat kita semuanya betapa banyaknya kekayaan dan keragaman adat tradisi. Bahkan dalam satu genre upacara adat Surakarta itu sendiri pun ada beberapa bias, ada beberapa perkembangan, dan ada beberapa perbedaan. Banyumas, Purwokerto juga saya melihat ada upacara yang sangat khas dan memiliki karisma tersendiri, corak dan ragam yang tersendiri, yang itu semua merupakan bagian dari kebanggaan kita pada budaya Indonesia. Bapak Ibu, nanti setelah pagelaran monggo kita bersama berdiskusi untuk saling mengingatkan dan saling melengkapi bagaimana sebaiknya budaya dan tradisi ini bersama-sama kita uri-uri, kita urip-urip, dan kita kembangkan untuk tetap lestari selamanya. Pagelaran upacara Panggih Adat Surakarta. Selamat menyaksikan. Kami akan menghadirkan pengantin putri bersama dengan ayah dan ibu serta para peraga pembawa uburampe. Uburampe, perlengkapan panggih ini disebut upocoro. Jadi kalau terkadang nanti ada istilah upocoro, yang dimaksud tidak hanya rangkaian acara per acara, tetapi perlengkapan upacara panggih itu pun namanya adalah upocoro, termasuk darklima, sirih, sindur, dan sebagainya. Mengapa pengantin putri hadir di dalam tradisi Surakarta? Karena ada kirap terlebih dahulu mubeng beteng kraton, kemudian baru menuju ke Sasono Mulyo untuk panggih. Berbeda dengan panggih Yogyakarta, di mana manten putri sudah berada di dalam kraton, di Sekar Kedatonan, kemudian panggihnya di dalam kraton juga, di Kagungan Dalem Bangsal Kencono namanya. Jadi manten putri memang seolah-olah keluar dari rumahnya sendiri. Sedangkan untuk manten Surakarta, pengantin putri akan keliling keraton dengan manten putra. Manten putri naik pandu atau joli, manten putra nitih turonggo atau
kuda, kemudian diawali kembar mayang dan barisan-barisan bergodo menuju ke tempat upacara panggih. Maka kita kemudian mengenal bahwa ketika upacara panggih tradisi Surakarta, manten putri akan masuk menuju ke area acara. Kinurmatan ketawang Sekar Tejo temanten putri tumuju sasono upacara. Pengantin putri turun dari Joli, diawali edan-edanan. Tidak hanya pengantin Yogyakarta, edan-edanan sesungguhnya juga ada dalam pengantin Surakarta. Bedanya, kalau pengantin Yogyakarta, edan-edanan berada di depan pengantin putra. Sedangkan untuk manten Surakarta, kalau ada edan-edanan berada di depan pengantin putri. Di depan pengantin putri ada cengkir merak ati dan kembar mayang, menandai pernikahan gadis. Kita melihat kembar mayang dan cengkir merak ati di masyarakat umum dibawa oleh gadis dan perjaka. Sementara kalau di Keraton Kasunanan Surakarta dan Mangkunagaran, yang membawa kembar mayang dan cengkir merak ati adalah para abdi dalem ulama. Tentu tidak mungkin bagi masyarakat umum memohon ulama membawa kembar mayang. Itulah perbedaannya. Manten putri dengan busana basahan ini adalah busana baku dalam upacara panggih pengantin Surakarta. Sebelum kemudian berkembang, ada busana-busana pengantin Surakarta yang lain. Tetapi dalam sejarah panggih pengantin Surakarta mengenakan basahan, dan agemat basahan ini inspirasinya bersumber dari tarian pusaka Keraton Kasunanan Surakarta yang disebut Bedoyo Ketawang, karya Panembahan Senopati yang disempurnakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, diikuti oleh ayah dan ibunda. Yang dikenakan oleh ayah ini adalah sikepan alit ngagem truntung ceplok gurdo. Ibu-ibu di dalam upacara pengantin mengenakan ukel ageng darmo tulang. Untuk yang setelah menikah mengenakan ukel
bangu tulak berhias melati, sedangkan yang masih gadis mengenakan ukel bangu tulak dengan pandan. Tampak upacara panggih dibawa oleh peraga, dipimpin oleh perias pengantin bersama dengan timnya. Perlengkapan upacara diletakkan dengan rapi di titik di mana panggih akan dilangsungkan, berupa bagi besar yang disebut telawah berhias bunga taman, bokor berisi air bunga taman, telur ayam kampung mentah, dan sindur. Pengantin putra setelah kirap mubeng kraton turun dari turonggo atau kuda, diawali kembar mayang menuju tempat upacara panggih di Sasono Mulyo dengan ageman basahan kinurmatan ladrang wilujeng. Kembar mayang yang berada di depan pengantin putra sebagai tanda bahwa pengantin putra masih perjaka. Kematian sebelum pernikahan ditandai hiasan serupa kembar mayang yang disebut gagar mayang. Pernikahan gadis dan perjaka ditandai kembar mayang. Kembar mayang pengantin putra akan masuk ke area upacara, diterima oleh pembawa kembar mayang pengantin putri yang telah meletakkan kembar mayangnya di kanan dan kiri pelaminan. Demikian yang berlangsung di dalam keraton. Tetapi untuk masyarakat umum kami mengolahnya agar menjadi sebuah pertunjukan yang indah dan dapat dinikmati sebagai pagelaran. Maka tanpa merubah esensinya bahwa akhirnya kembar mayang itu akan diletakkan di kanan dan kiri pelaminan dengan formasi berikut ini: kodok ngorek hanggu mandang.
pengantin Yogyakarta, pembawanya adalah ibu-ibu yang telah dianggap sepuh. Sama-sama diemban dengan sindur kain berwarna merah dan putih, lambang wijining kakung lan putri. Kembar mayang pengantin putra dan putri selanjutnya menuju ke pelaminan. Tidak tukar-menukar kembar mayang, tidak pula dengan versi kembar mayang putri keluar dari area upacara, kembar mayang putra masuk. Itu salah satu versi dari Permadani. Tetapi dalam versi keraton, keempat kembar mayang akan diletakkan di kanan dan kiri pelaminan. Yang digunakan untuk cengkir adalah cengkir gading, sedangkan untuk cengkir Yogyakarta digunakan cengkir kambil ijo. Yang Yogyakarta hanya dihias dengan janur berbentuk canden, yang Surakarta dihias berbentuk merak. Yogyakarta banyak daun-daun bermakna, Surakarta bokoran dengan nanas di atasnya. Setelah acara selesai, nanas akan diambil dan diminta oleh gadis perjaka yang lain agar segera mendapatkan jodohnya menuju ke tahta cinta seperti kedua mempelai. Kembar mayang dan cengkir kemudian diletakkan di kanan dan kiri. Kita tidak perlu memaksakan kembar mayang berada di samping kanan kiri kursi pengantin. Cari tempat yang lain yang lebih terhormat dan baik untuk meletakkan karya seni berupa kembar mayang. Termasuk cengkir Merapi. Kemudian para pembawa kembar mayang turun dari pelaminan. Pengantin putra kemudian hadir dengan pendamping. Bisa kita lihat bagaimana cara mendampingi pengantin putra. Tidak perlu dipegang supaya terlihat gagah dan berwibawa, gentle untuk nuansa pengantin putra. Sedangkan untuk pengantin putri, pengantinnya mempertaruhkan jari kelingking pengantin putrinya di atas. Jari kelingking pengantin putrinya ada di atas jari kelingkingnya pengantin. Betapa anggunnya perjalanan mempelai putri dengan cara menggandeng atau nganti seperti ini. Damping kemudian berhenti, tinggallah dengan anggun pengantin putri menatap ke depan dengan luruh, pengantin putra menatap ke depan dengan tegak. Keduanya dibekali gantal. Pengantin putra namanya Gundang Tutur, pengantin putri namanya Gundang Kasih. Pengantin putra akan melempar ke arah dada, pengantin putri akan melempar ke arah kaki dengan cara yang berbeda. Tepuk tangan untuk galangan gantal. Kita bisa mencermati bagaimana cara untuk melempar gantal. 1.
karena filosofinya dalam pengantin adat Surakarta luput pisan keno pisan, seperti dalam tembang Asmarandono. Agar acara terlihat rapi, tim perias baru hadir mendekat dengan posisi yang tertata, membantu pengantin putri melepas selop. Pengantin putri kemudian handakan. Pengantin putra melangkahkan kaki kanan, menapakkan kakinya di telon. Upacara ini disebut midaktikan atau wijidati. Tentang filosofinya, saya yakin teman-teman pembawa acara telah sangat menguasai. Saya lebih pada urutan acara pecah wijidati. Semoga kedua mempelai dikaruniai anak dan keturunan, menyembah suami seperti hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan, kalau saja Allah tidak melarang, maka aku perintahkan kepada setiap istri untuk menyembah suaminya. Oleh karena dalam berkah dan ridho, tanggung jawab suami sedemikian besar hingga sumpahnya disejajarkan dengan sumpah para nabi dan rasul. Menerima amanah dari orang tua pengantin putri, menjadi imam, menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Tanda bakti diwujudkan dengan ranu podo atau wijian, sesuci samparan dengan air bunga taman, air lambang hidup dan kehidupan, air lambang ilmu pengetahuan, sekar taman. Semoga langkah kaki selalu dibimbing oleh budi pekerti kaum taman. Kembali menyembah pengantin putri untuk kemudian junjung derajat. Pembimbing pengantin putri berdiri. Sebelum ranu podo, ada kalanya berlangsung upacara mupok, yaitu membasahi ubun-ubun kepala dan tengkuk oleh sesepuh keluarga. Jarang dilakukan oleh perias. Baru kemudian midaktikan wijidati dan sesuci samparan. Ada yang sesuci samparan langsung dengan tangan, ada yang dengan siwur. Pengantin putri tampak berjalan searah jarum jam. Ini adalah lampah baku, disebut laku pradaksina. Laku ritual mengelilingi benda atau orang yang dihormati. Dalam hal ini adalah suami, searah jarum jam. Berbeda dengan ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah, berlawanan dengan arah jarum jam. Agar terlihat lebih bijak dan bersih, maka pengantin kemudian disilakan untuk menjauh dari pengantin supaya fokus terlihat untuk ayah ibu yang akan mengiringi kedua mempelai dengan sindur binaya. Kami dan Harpi Banyumas memilih versi sindur binaya di mana ayah dan ibu
dalam keraton Kasunanan Surakarta. Ayah di depan pengantin yang kita catat adalah era Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Soeharto yang berkembang di masyarakat. Kita mencoba mengembalikan pada tradisi awal. Ibu memberikan sindur di pundak kanan dan kiri, memegang pundaknya, dan laras moyo berkumandang. Gendeng laras moyo dibunyikan ketika sindur telah terbentang dan pengantin menuju ke pelaminan. Pada paugerannya, saat-saat inilah merupakan saat-saat sakral di mana tidak boleh ada siapapun yang berada di depan pengantin, termasuk patah maupun cucuk lampah. Maka termasuk ayah kandungnya pun tidak dibenarkan berada di depan, karena ayah kandung telah mempercayakan kepada suami anak perempuannya menjadi pemimpin, bukan menjadikan suami anaknya seperti dia. Dilanjutkan upacara timbangan atau trajon, dari kata traju. Traju itu timbangan emas yang lebih teliti daripada timbangan lain karena berbicara sampai ke miligram. Sindur telah dilipat. Ayah duduk di tengah pelaminan. Ibu kemudian nitesaken lenggahipun temanten di pangkuan suaminya. Pegang pundaknya. Ibu pegang pundaknya. Pengantin diarahkan duduk di pangkuan ayah. Pengantin putra di kanan, pengantin putri di kiri. Ayah memegang pundaknya, ibu di samping kanan, dan kemudian menanyakan kepada suaminya. Ucapan-ucapan baku yang turun-temurun seperti apa? Kita dengarkan bersama. Ibu diulang. Kalau cara Banyumasan kira-kira di mana ya, Bu? Apa pundi, Pak? Pak, gitu ya. Pada baik. Boleh, karena itu adalah bahasa lokal, kearifan dan kekayaan budaya. Tidak harus Allah banget. Boleh teman-teman Banyumas nanti kepriwe Bapak Kiai. Kemudian pengantin berdiri, maju ke depan sedikit, Bapak melewati samping, menghadap pengantin, memegang pundaknya, dan bersama dengan mendudukkan pengantin yang namanya tanem jeruk, semua tamu dimohon mengucapkan kata-kata kuno. Sepisan kanggo selawase. 1, 2, 3. Ucap-ucapan turun-temurun kuno makuno yang menjadi doa agar pernikahan ini kekal abadi. Sepisan kanggo selawase. Luar biasa. Kemudian Ibu Ririn dan teman-teman Banyumas ingin menunjukkan adanya upacara adat yang khas yang tidak dilakukan di setiap panggih, yaitu gubah kawah dalam versi Surakarta.
versi Banyumas ada begalan untuk menandai mantu pertama. Tetapi yang ingin kami tunjukkan di sini untuk menambah pengetahuan kita, ada upacara yang namanya ngunjuk wedang tape dan ngunjuk rujak degan. Tapi beberapa literatur menyebut bukan rujak degan, tetapi rucak degan, yang artinya melepas masa legan, meninggalkan masa lajang. Ayah diladosi, dilayani istrinya dengan wedang tape, kemudian ayah menikmatinya, ibu menunggu untuk tidak mendahului menikmatinya. Ayah menikmati wedang tape, kemudian ibu bertanya, ini juga ucapan kuno, turun-temurun, seperti apa? Kita dengarkan bersama. Papa, ini rasanya makan seger. Syukur sunyah Sunrambah wong saomah. Mantap, tepuk tangan. Seger suyah sumrambah wong saomah, artinya merata ke seluruh anggota keluarga. Lalu kemudian ibu ikut-ikutan menikmati wedang tape. Jadi jangan ibunya minum dulu baru bertanya, karena sudah jelas manis ya. Bertanya dulu kepada suami lalu ikut minum wedang tape. Wedang tape dipun lorot. Kemudian ayah ibu mendekat pengantin untuk memberikan rucak degan. Kalau ditelusur lebih jauh dan panjang, sesungguhnya ini merupakan sejarah raja-raja Mataram ketika Ki Ageng Giring di Kembang Lampir Gunung Kidul merelakan air kelapa muda diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. Maka kemudian atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa jatuhlah wahyu keraton kepada anak keturunan Pemanahan, mulai dari Panembahan Senopati Prabu Hanyokrawati, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Amangkurat I, Pakubuwono I, Amangkurat IV, Pakubuwono II, Mangkubumi, Mangkunegoro. 1755 kemudian terjadi perjanjian Giyanti antara Pakubuwono II dengan adiknya Mangkubumi, bergelar Kanjeng Sultan Hamengkubuwono pertama di Kraton Yogyakarta. Itulah sejarah dinasti Mataram. Sedangkan Kanjeng Pangeran Mangkunegoro kemudian punya putra Raden Mas Said atau Sambernyowo yang kemudian bertahta sebagai Mangkunegoro pertama. Yogyakarta pun berkembang. Kemudian berdirilah Kadipaten Pakualaman. Tempat itulah yang menjadi sokong guru budaya dan tradisi Mataram, catur swagotra. Ibu memberikan kunjungan rucak degan kepada pengantin putra. Kemudian diberikan seluruhnya untuk diterima gelas oleh pengantin putra. Ibu kemudian menuju ke samping pengantin putri. Dulu satu gelas, satu sendok untuk dua pengantin. Demikian pula wedang tape, satu gelas, satu sendok untuk bapak dan ibu. Tetapi di era pandemi kita kemudian mengatur agar tetap dalam protokol kesehatan, ganti gelas, ganti sendok. Kedua mempelai kemudian menikmati rucak degan, rucoh degan, rujak degan. Silakan teman-teman memilih yang mana istilah yang akan digunakan. Ketika menikmati
sumyah rasane wong omah-omah. Bila tadi ayah ibunya seger sumyah sumrambah wong saomah. Untuk kedua mempelai seger sumyah rasane wong omah-omah. Rucap tegan kemudian dilorot. Ayah dan ibu kemudian kembali menuju ke tempat duduk. Wedang tape dan rucap degan hanya digunakan sekali ketika mantu pertama. Mantu dalam budaya Jawa adalah menikahkan anak perempuan. Jadi kalau sebelumnya pernah menikahkan anak laki-laki yang namanya ngerabekne, maka ketika menikahkan adiknya atau kakaknya, upacara ini digunakan karena mantu pisahan atau mantu sepisan adalah menikahkan anak perempuan. Upacara dilanjutkan dengan kacar kucur. Mantu-mantu berikutnya sudah tidak menggunakan upacara wedang tape dan rucap degan. Kacar kucur dipilih benih-benih bibit-bibit unggul bercampur mata uang yang receh kecil nilainya, empon-empon dan bunga setaman. Kami memilih dalam upacara ini teknisnya pengantin putra tetap duduk tidak berdiri karena mengacu pada upacara yang berlangsung di dalam keraton. Pengantin putra tetap duduk di pagulingan atau pasren sentong tengah, tidak berdiri. Sedangkan pengantin putri di dalam keraton duduk di bawah. Pengantin putra duduk di pasarean. Maka kami memilih untuk prinsip pengantin putra tidak berdiri saat menuangkan kacar kucur. Wong liya dadi dulur, kacang kawat dele kawat, wong liya dadi sanak. Teman-teman pembawa acara bisa memaknai lebih dalam, dan saya yakin teman-teman luar biasa di dalam mengupas dan memberikan interpretasi yang lebih hebat. Berikan interpretasi yang membuat orang berdecak kepada budaya Jawa. Jangan kaitkan dengan takhayul dan bukan Tuhan sehingga budaya kita direndahkan. Berikanlah interpretasi yang ilmiah, interpretasi yang elegan dan berbobot agar budaya ini menjadi sumber kekaguman dunia. Diserahkan kepada ibunda. Kami memilih teknis dengan cara seperti ini supaya dapat didokumentasikan dengan baik. Ada kalanya kita melupakan blocking sehingga ketika menyerahkan kacar kucur pengantinnya membelakangi kameramen sehingga menyulitkan dokumentasi. Kembali menuju ke tempat duduk. Berlanjut upacara dahar kelima. Upacara ini sesungguhnya sangat pribadi. Di dalam keraton Kasunanan Surakarta maupun keraton Yogyakarta, upacara ini dilangsungkan setelah resepsi selesai. Manten kembali ke rumah, kemudian di rumah baru melanjutkan upacara ini di kamar, karena upacara ini merupakan upacara sakral yang privasi sifatnya untuk kedua mempelai. Tetapi untuk masyarakat umum tentu tidak mungkin untuk memisahkan upacara ini dari rangkaian upacara yang bisa disaksikan oleh seluruh tamu dan didokumentasikan dengan runtut. Kita memang berbeda dengan keraton, tetapi keraton adalah sumber dari budaya yang harus kita pelajari bersama.
karena Yogyakarta dan Surakarta masih berdiri keratonnya. Paripurna upacara dahar kelima. Untuk upacara dahar kelima, kami menggunakan protokol kesehatan. Inilah contoh dari sebuah perubahan yang harus kita maknai untuk melindungi budaya itu sendiri. Sebelum dahar, maka sebaiknya menurut ilmu kesehatan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu, baru mijit air. Karena hand sanitizer itu antibakterial, sehingga kalau menyentuh makanan bisa mengganggu habitat bakteri khusus baik di dalam tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan diare. Nanti setelah dahar kelima baru mijit, dilanjutkan hand sanitizer. Cara dahar kelima kita bisa menyaksikan manten dahar sendiri masing-masing, makan sendiri-sendiri, satu. Kemudian pengantin putra menyuapi manten putri yang kedua. Manten putra menyuapi manten putri, sebaliknya ganti, manten putri menyuapi manten kakung. Yang ketiga, saling menyuapi. Jadi makan sendiri, menyuapi, dan saling menyuapi. Tiga. Tetapi di Kasunanan, menurut Gusti Muh, terus-menerus dahar kelima ini kedua mempelai saling menyuapi, bareng terus saling menyuapi. Tetapi di dalam masyarakat umum dan untuk keindahan pagelaran, kami memilih ada 3 versi seperti yang kita saksikan. Kemudian mijit, baru hand sanitizer. Berbeda sebelum makan dan sesudah makan. Cara menggunakan hand sanitizer-nya. Paripurna upacara kerobongan. Jadi sejak ngunjuk wedang tape, bahkan sejak timbangan tanam jeruk sampai dahar kelima, namanya kerobongan karena dilangsungkan di depan kerobongan. Kerobongan itu sentong tengah atau pasren, tempat bersemayamnya Dewi Sri, lambang rezeki dan kesuburan dalam budaya Jawa. Telah paripurna upacara dahar kelima. Dilanjutkan ngunjuk. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada nama untuk minum ini, karena ngunjuk tirtawening adalah istilah untuk pada saat manten putra nyantri atau nyantrik ketika acara midodareni atau upacara jonggolan. Ketika berlangsung rombongan, tampak kedua mempelai agak saling berhadapan, diakhiri kembali posisi normal dengan minum bersama. Besan mertui atau metuk besan dilangsungkan dengan iringan yang tidak baku,
boleh kita menggunakan Mugi Rahayu. Saya memilih Mugi Rahayu untuk upacara besan mertui atau metuk besan. Besan dari tempat palerman atau transit diantar oleh keluarga pengantin putri yang ditugaskan mengantar besan menuju tempat upacara. Pengantin berdiri sebagai tanda etika dan tata krama. Orang tua pengantin putri berdiri untuk bersiap-siap menyambut besan. Disilahkan besan menuju tempat upacara. Bisa melihat bagaimana cara berjalan. Ketika berjalan, maka sebaiknya tidak ngaku rancang. Ngaku rancang yang banyak disepakati, tangan kiri ada di depan tangan kanan. Digunakan kalau kita berhenti, berdiri di tempat. Tetapi kalau sudah berjalan, maka ngaku rancang dilepas. Sudah tidak pakai handrem lagi, lepas. Untuk membedakan antara besan sepasang dengan yang dereke besan atau among besan, maka kami membuat formasi seperti ini. Besan berpasangan kakung putri, sedangkan yang dereke putri, putri dan kakung-kakung. Di dalam keraton, ageman untuk besan, sabuknya atau peningsetnya itu sama-sama dengan sindur. Tetapi untuk masyarakat umum banyak digunakan bermacam-macam warna. Karena memang kita memiliki 83 susunan warna-warna yang berbeda yang memiliki angsal dan bagus. Semuanya punya nama. Yang dikenakan ini adalah kelabang antuk. Ada simbol merah putih, kelabang antuk. Kemudian ada pula putih dan hitam, alas kobong namanya. Ada hijau dan putih, gadung melati. Ada hijau dan kuning, namanya Parianon. Betul. Banyak lagi, ada 83 formasi warna A, warna B, warna B, warna C, warna C, warna D. Masyarakat Jawa punya simbol-simbol formasi warna 83 yang punya makna sendiri-sendiri. Kita bisa melihat bagaimana etika orang Jawa menempatkan tamu berjalan di kanan tuan rumah. Jadi sebaiknya besan berjalan di sebelah kanan tuan rumah. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Padahal ini adalah ajaran budi pekerti, etika tata krama dan budaya orang Jawa. Nengenaken tamu, memberikan penghormatan kepada tamu, di mana besan dianggap tamu karena yang kagungan kerso adalah orang tua manten putri. Kemudian disilakan untuk menuju ke tempat duduk. Besan berada di kiri, formasinya seperti ini. Silahkan lenggah
untuk besan dan orang tua. Pengantin tetap berdiri, kemudian menuju ke orang tua pengantin putri dahulu untuk sungkem ngabekti. Melepas selop, alangkah indahnya kalau pengantin dilatih sehingga tampak natural, tidak terulang di panggung. Dokumentasinya pun menjadi indah, menjadi kenangan bersejarah sepanjang hidupnya. Hal-hal yang sekiranya bisa dilakukan oleh pengantin, hendaknya perias, ikhlas untuk menahan diri, tidak tampil supaya bijak dan indah terlihat. Bagaimana cara lolos dulu ketika pengantin sudah menghadap ayah dan ibundanya? Maka keris dilepaskan oleh kakung yang telah dewasa. Bagaimana cara melepas keris dan memegangnya juga tunjukkan kepada tamu dan peserta seminar. Cara memegang keris setelah dilepas, keris berada di depan jantung dan onceng-onceng keris menghadap ke dada yang melepaskannya. Inilah tata cara dan budaya membawa keris pada waktu lolos duo. Dilanjutkan kedua mempelai sungkem kepada orang tua. Kami memilih imam terlebih dahulu sungkem memberi contoh kepada istrinya. Banyak pula yang punya selera mantan putri untuk terlebih dahulu sungkem dan kemudian suaminya. Silakan Bapak dan Ibu untuk merasakan dan akhirnya kemudian memilih bagaimana rasa yang paling nyaman ketika kita Idul Fitri pun. Maka yang sungkem kepada nenek kakek adalah anak, lalu kemudian ibu, lalu kemudian putra bajang, putra kedua, dan seterusnya. Karena di dalam budaya Jawa ada paham paternalistik di mana ayah merupakan garis keturunan utama. Terlebih bila kita kaitkan bahwa suami adalah pemimpin, dialah yang harus mendidik dan memberikan contoh kepada istri, serta mendidik dan memberi contoh serta teladan kepada anak-anaknya. Mengapa manten putri terkadang terlebih dahulu sungkem? Barangkali perlu kita cari sebabnya. Karena manten putri adalah putra putri Sinuwun. Selama ini kita menyaksikan upacara pengantin di dalam keraton, putri-putri Hamengkubuwono 5 semuanya perempuan, sehingga kemudian kita terpana lupa bahwa imam terlebih dahulu, sungkeman kemudian lalu manten putri terlebih dahulu. Memang demikian kalau manten putri adalah anak raja. Kalau manten putri sungkem terlebih dahulu juga membawa konsekuensi bahwa manten putri akan berada di kanan manten kakung ketika berada di pelaminan. Jadi untuk putri-putri raja, maka manten putri berada di kanannya manten kakung, sedangkan untuk masyarakat umum tidak. Kita bisa melihat bagaimana sungkemnya, tidak sekedar jengkeng atau menekuk kaki ke belakang seperti ketika kita tahiyat akhir, tetapi silo. Kita bisa melihat bagaimana mempelai sungkem dengan silo. Maka kemudian ada kata-kata kebak ing tata krama lan kasusilan. Juga ada kata-kata nyuwun pamit badhe madal pasilan, karena semula dari duduk bersila. Jadi kalau pamit ketika ada di kursi-kursi menyampaikan madal pasilan, saya kira
Kata itu kurang tepat karena kita sedang duduk di kursi dan berdiri, tidak madal dari silo. Dulu hingga sekarang manten-manten di keraton itu juga tidak ada kursi, duduk di lantai, silo. Manten-manten di luarlah yang menggunakan sofa dan kursi. Tata cara sungkem, mencium lutut kanan. Ketika akan sungkem, kedua mempelai telah menyembah terlebih dahulu untuk kulon nuwun kepada orang tuanya. Nanti setelah sungkem juga pamit berdiri dengan sungkem, kita bisa melihat. Jadi jangan meninggalkan orang tua setelah sungkem tanpa memberikan penghormatan dengan sungkem. Nyembah barangkali perlu diluruskan apabila kita mungkin suatu ketika bertemu dengan perbedaan pendapat. Nyembah kan untuk Tuhan berbeda. Untuk kata Jawa, nyembah kepada Tuhan adalah manembah, sedangkan kepada yang dihormati nyembah. Untuk bahasa Indonesia memang untuk Tuhan dan untuk yang dihormati sama-sama disebut menyembah. Itulah yang barangkali perlu kita luruskan supaya kita tidak dituduh untuk syirik dan musyrik, karena kita punya wewaton bahasa-bahasa yang memiliki makna dan paugerannya sendiri-sendiri. Menyembah dan manembah berbeda maknanya. Pengantin putra menunggu, bukan manten putri yang menunggu. Sangat elegan bila sungkeman dilakukan oleh pengantin putra terlebih dahulu, karena pengantin putra juga akan menolong manten putri pada saat berdiri. Demikianlah rasa ngayomi seorang suami kepada istrinya akan terasa melalui gestur, akan terasa melalui adegan. Bagaimana ketika berkaitan kelingking pun manten putri jarinya ada di atas kelingking suaminya, manten putra pun berada di bawahnya. Betapa hal-hal yang kecil itu memberikan kesan gestur dan bahasa tubuh yang luar biasa. Pada saat manten akan berdiri pun seyogianya manten putra terlebih dahulu yang mengulurkan tangan, bukan manten putri yang meminta untuk ditolong, baru kemudian manten putra menolongnya. Akan beda rasanya ketika dilihat.
Cumadung upacara yang sangat sederhana tetapi menyentuh hati, mengingatkan kepada kita untuk hormat kepada orang tua kita, ayah ibu kita. Inilah tuntunan di dalam budaya Jawa, warisan leluhur kita. Bagaimana cara memakaikan keris, kemudian bisa kita saksikan bersama. Pengantin duduk, baru mengenakan selopnya supaya lebih aman, tidak terjatuh dibanding mengenakan selop ketika berdiri. Dengan demikian, upacara ini bersih dan membuat semua bisa melihat dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Harpi Banyumas.